Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Santriwan dan santriwati yang berbahagia, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita begitu banyak nikmat kepada kita, tidak terhitung dan tidak bisa dihitung oleh kita. Tidak pernah putus nikmatnya, alhamdulillah. Yang paling utama nikmat iman dan Islam. Dan yang juga nikmat sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah Allah memilih kalian menjadi orang-orang yang menuntut ilmu agama. Thalabul ilmi, mencari ilmu, nyantri itu nikmat besar, sangat besar. Kategorinya ni'matul ilmi, nikmat ilmu. Kemuliaan kita ada pada iman, kemudian ada pada ilmu. Oleh karena itu, kita harus bersyukur, anak-anak sekalian, santriwan dan santriwati, syukuri. Alhamdulillah Islam, alhamdulillah mukmin, alhamdulillah mukminah, alhamdulillah menjadi santri. Karena santri meniti jalan ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, siapa yang nyantri ilmu agama, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Jadi para santriwan dan santriwati yang menuntut ilmu agama sebenarnya sedang berjalan menuju surga. Alhamdulillah. Tapi harus istiqomah. Istiqomah, sabar. Jangan mencela-menceli, jangan mencang-menceng. Lurus, madep, mantep, thalabul ilmi. Mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar agama. Belajar iman, belajar Quran, belajar bahasa Arab. Dan seluruh ilmu-ilmu Islam. Anak-anakku yang berbahagia, santriwan dan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan dari kalian belajar bukan hanya kalian, kita semua, kami semua juga. Tujuan kita belajar, tujuan kita nyantri, tujuan kita sekolah, tujuan kita menuntut ilmu adalah untuk menjadi insan soleh, menjadi manusia yang soleh. Tujuan pendidikan itu untuk mencetak orang baik, orang soleh, untuk mencetak orang berakhlak mulia. Tujuan pendidikan itu mencetak orang berakhlak
mulia. Ini harus dipegang baik-baik. Walaupun hafalannya banyak, walaupun gelarnya tinggi, kalau akhlaknya tidak mulia berarti dia tidak sukses pendidikan. Dia tidak sampai pada tujuan pendidikan. Akhlak mulia. Tujuan pendidikan, saya ulangi lagi, adalah menjadikan murid, menjadikan santri, menjadikan manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwa dan berakhlak mulia. Beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, itu tujuan pendidikan kita. Maka jangan sampai melenceng dari hal ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyatakan dalam sebuah hadisnya, Nabi bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Itu tujuan Nabi diutus. Dalam hadis lain, riwayat lain, liutammima salihal akhlak, untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Nah, ini dia. Jadi ini harus kita pegang. Dan Nabi Muhammad SAW, anak-anak sekalian, adalah orang yang paling sempurna akhlaknya. Allah kirimkan Nabi kepada kita untuk kita contoh, untuk kita teladani. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Nabi, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, sungguh engkau berada dalam akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Itu Nabi Muhammad SAW. Nah, kita mau mencontoh beliau, kita mau meneladani beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi orang yang berakhlak, menjadi orang yang soleh. Jadi apapun nantinya kamu menjadi, apapun usaha kamu nanti, apapun pekerjaan kamu nanti dalam kehidupan, tidak ada yang boleh tertinggal dari dirimu adalah kesolehan. Tidak ada boleh kesolehan hilang. Jika kamu jadi petani, kamu jadi petani yang soleh. Jika kamu jadi pedagang, pedagang yang soleh. Jika kamu jadi dokter, dokter yang soleh. Jadi pejabat, pejabat yang soleh. Jadi presiden, presiden yang soleh. Jadi ulama, apalagi ulama yang soleh. Tujuan kita adalah agar kita menjadi orang soleh. Orang soleh yang bagaimana? Satu, soleh baik hubungannya dengan Allah. Soleh hubungannya, baik akhlaknya antara dirimu dengan Allah. Bagaimana imanmu? Ini hubungan kepada Allah, iman. Bagaimana tauhidmu? Jangan menyekutukan Allah. La ilaha illallah. Bagaimana cintamu kepada Allah? Bagaimana tawakalmu kepada Allah? Ya. Bagaimana ibadahmu kepada Allah? Bagaimana saat kamu sendiri bersama Allah? Mungkin saja ketika ramai kita nampak baik, soleh, tapi waktu sendiri di rumah, di kamar sendirian, pegang HP sendirian, bagaimana coba? Takut nggak kepada Allah? Kalau kamu bisa menjaga diri di waktu sepi, tidak bermaksiat, berarti hubungan kamu dengan Allah baik. Nah, satu, soleh, akhlaknya baik,
antara dirimu dengan Allah. Yang pertama. Yang kedua, kamu soleh dengan dirimu sendiri. Baik, kamu jangan menzolimi dirimu sendiri. Punya kepribadian yang mulia. Jangan malas. Jangan menyia-nyiakan waktu. Jangan berbuat maksiat, karena maksiat itu mendolimi diri sendiri. Ketika kita mendolimi diri sendiri, kita tidak soleh. Kemudian yang ketiga, soleh, akhlak mulia terhadap sesama manusia. Bagaimana akhlak? Bagaimana akhlakmu dengan ibumu dan bapakmu? Bagaimana hubunganmu dengan gurumu, ustadzmu, dan ustazahmu? Nah, ini kesolehan. Bagaimana dengan tetangga? Bagaimana dengan teman? Bagaimana dengan pemimpin? Dan lain sebagainya. Soleh. Yang ketiga, ya. Pertama, soleh baik dengan Allah. Dua, soleh baik dengan diri sendiri. Yang ketiga, soleh berakhlak mulia baik kepada sesama manusia, mulai dari kedua orang tua, guru, ustadz dan ustazah, kerabat, tetangga, teman, masyarakat umum, dan lain sebagainya. Kemudian soleh berikutnya, kamu harus jadi orang soleh, orang yang berakhlak mulia terhadap lingkungan. Bukan hanya kepada manusia, tetapi lingkungan. Baik terhadap, mohon maaf, misalnya terhadap hewan. Kamu punya hewan piaraan misalnya, punya kambing, punya kerbau, punya sapi atau kucing. Juga harus baik akhlak kita kepada hewan-hewan tersebut. Alam sekitar, jangan merusak alam. Jangan merusak fasilitas. Jangan merusak kepentingan umum. Ini akhlak. Semuanya akhlak. Ya. Jadi Islam mengatur semuanya. Mari kita semua menjadi orang yang berakhlak mulia. Menjadi orang soleh. Itu tujuan pendidikan. Nabi SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata Nabi, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kemudian kalau punya kesalahan, punya perbuatan dosa, segera bertobat, susul dengan perbuatan yang baik. Tamhuha, maka perbuatan-perbuatan amal soleh, kebaikan, ketaatan itu akan menghapus dosa-dosa masa lalu. Kemudian Nabi mengatakan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah, berhubungan dengan manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu jaminannya surga. Orang yang paling sempurna imannya, kata Nabi, yang paling baik akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, kata Nabi. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ini harus menjadi perhatian kita. Apalagi seorang santri. Santriwan, santriwati harus pegang ini. Jangan mencoreng nama Islam. Karena kalau sudah bilang santri itu orang yang mempelajari Islam. Mempelajari Islam kok kelakuannya rusak. Ini mencoreng, merusak. Nah, karena itu mari kita perbaiki
Kesolehan kita, kesolehan lahir dan batin. Hubungan kita dengan Allah itu yang pertama, nomor satu. Hati kita bersihkan. Sekali lagi, para santri seluruhnya harus perhatian ini. Kita ingin menuntut ilmu, kalau tidak punya akhlak yang baik, ilmu tidak masuk ke hati. Mustahil orang akan dapat ilmu yang bermanfaat kalau dia tidak berakhlak mulia, tidak beradab yang baik. Mungkin dia bisa hafal, tapi kau nggak berkah ilmunya kalau dia tidak berakhlak mulia. Santriwan dan santriwati, anak-anakku semua yang berbahagia rahimakumullah. Jadi singkat saja, inti hidup adalah kita ini harus jadi orang soleh. Beribadah kepada Allah. Berbuat baik kepada sesama. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Amanah. Amanah ini, menjadi santri itu amanah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai orang yang soleh, orang yang berakhlak mulia, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kalian semua beroleh ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kalian semua beroleh ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang akan kamu amalkan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat kamu takut kepada Allah. Tunduk, takut kepada Allah. Itu ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau sekedar punya ilmu tidak beramal, berarti ilmunya tidak manfaat. Makanya Nabi mengajari doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah meridhai kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.